Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran PAI Kurtilas ya. Insya Allah pada pertemuan hari ini Pak Rijal akan mereview kembali ya, mengulang kembali materi tentang Asmaul Husna dan materi tentang zakat. Dimana dua materi ini Pak Rijal sudah sampaikan sebelum PTS ya, jadi sekarang kita akan mengulas kembali pokok bahasan yang akan Pak Rijal sampaikan. Tadi yang pertama tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yang pertama ada As-Somad ya. Arti As-Somad itu bahwa Allah itu adalah tempat meminta. Sekali lagi, As-Somad itu artinya tempat meminta. Nah, buktinya apa? Dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kalau kita mengimani sifat Allah As-Somad yang artinya tempat meminta, berarti yang pertama kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bermanfaat, orang yang baik itu, sebaik-baik manusia itu orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saling membantu dengan teman. Apabila kesulitan teman kita, maka hendaknya kita membantunya. Itu yang pertama, As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang artinya bahwa Allah itu maha menentukan. Sekali lagi, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya Allah maha menentukan. Nah, yang pertama, kalau kita meyakini Allah itu Al-Muqtadir, kita harus menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, memohon perlindungan hanya kepada Allah, karena yang menentukan segala sesuatu itu hanya Allah. Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha terdahulu. Sekali lagi, Al-Muqaddim artinya bahwa Allah itu maha terdahulu. Nah, bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita meyakini Al-Muqaddimnya Allah? Yang pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi pekerjaan yang baik, apalagi yang merupakan kewajiban kita kepada Allah. Contohnya tidak menunda-nunda dalam sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Jadi kita tidak boleh egois. Kita dahulukan kepentingan umum, baru kita kerjakan kepentingan pribadi. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi. Artinya Allah itu maha kekal atau abadi. Sekali lagi, Al-Baqi artinya Allah maha kekal atau abadi. Nah, untuk meyakini bahwa Allah Al-Baqi atau maha kekal dalam kehidupan sehari-hari, kita harus meyakini yang pertama bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Artinya apa? Kita tidak mungkin ya melalui masa kanak-kanak terus sampai akhir hayat, tetapi ada masa kanak-kanak ya, remaja, dewasa, masa tua, sampai nanti kita meninggal dunia. Yang kedua, waktu akan cepat berlalu ya, apalagi kita hidup di dunia itu hanya sementara. Yang nanti kekal itu adalah kehidupan di akhirat ya. Jadi sekali lagi, 4 Asmaul Husna di mata pelajaran PAI. Yang pertama tadi diawali dari As-Somad dan Al-Muqtadir. As-Somad artinya tempat meminta, Al-Muqtadir maha menentukan. Kemudian ada lagi tentang Al-Muqaddim artinya maha terdahulu, dan Al-Baqi maha kekal. Itu 4 Asmaul Husna ya. Nah, sekarang Pak Rijal akan lanjut ke materi tentang zakat. Arti zakat menurut bahasa itu, kata zakat berasal dari kata dasar zaki
yang berarti tumbuh atau berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Itu asal kata dari zakat ya. Adapun arti zakat menurut istilah syar'i ya, artinya adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Garis bawahi harta tertentu ya. Jadi ada harta-harta tertentu yang wajib kita zakati. Yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi tidak sembarangan. Ini diberikannya kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula. Jadi sudah ditentukan ya, ada kadar atau ukurannya. Itu arti zakat. Berikutnya, rukun zakat. Rukun zakat itu adalah hal-hal yang harus ada ketika kita berzakat. Hal-hal yang harus kita penuhi tatkala kita berzakat. Yang pertama niat. Yang kedua adalah muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang berzakatnya itu disebut muzaki. Yang ketiga rukun zakat itu adalah mustahik. Nah, kalau mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat tadi. Golongan tertentu itu maksudnya adalah yang termasuk mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Tidak sembarangan kita berzakat. Kita harus mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita harus bisa membedakan antara muzaki dengan mustahik. Kalau muzaki orang yang berzakatnya, kalau mustahik adalah orang yang menerima zakat tersebut. Dan yang keempat, harta yang dizakatkan. Itu rukun zakat. Berikutnya, nah siapa saja 8 golongan ini yang berhak menerima zakat atau yang termasuk mustahik zakat. Ini sebenarnya materi zakat ini kalian sudah pelajari di kelas 4 ya. Jadi di kelas 6 hanya mengulas kembali, mereview kembali, mengingatkan kembali ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Langsung saja ke kata kuncinya ya, biar kalian gampang ingat. Fakir itu tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. Itu fakir ya. Yang kedua miskin. Kalau miskin itu punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Jadi punya penghasilan, miskin itu orang miskin itu tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada amil. Amil itu singkatnya adalah panitia zakat yang mengurus zakat. Yang keempat mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam jadi keimanannya masih lemah ya. Dia berhak menerima zakat. Yang kelima rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya. Yang keenam gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang untuk keperluan di jalan Allah. Mereka berhak menerima zakat. Sabilillah yang ketujuh. Orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan ya. Perjalanannya menuju hal yang baik, bukan untuk maksiat. Dan dia kehabisan bekal. Nah, dia berhak menerima zakat. Jadi 8 golongan yang termasuk mustahik zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, kita lanjut. Nah, pembagian zakat ini dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Ya, sesuai namanya fitrah ya. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok. Ya, jadi mengeluarkan makanan pokok. Contohnya beras ya. Sebesar 2,5 kg, 2,5 kg beras yang dikeluarkan itu, atau 3,5 liter tiap orangnya yang akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sekali lagi yang digarisbawahi, zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah beras atau makanan pokok sejumlah 2,5 kg atau 3,5 liter. Itu zakat fitrah. Nah, kapan waktu membayar zakat fitrah? Ini waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai masuk tanggal 1 Ramadan, itu kalian sudah bisa membayar zakat fitrah. Ini hukumnya wajib ya, tiap orang wajib. Dan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya, itu batas terakhirnya. Nah, syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama beragama Islam, harus beragama Islam. Yang kedua penghasilannya yang cukup. Yang ketiga masih hidup sampai akhir Ramadan. Itu syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi, arti zakat fitrah adalah mengeluarkan
beras senilai 2,5 kg atau 3,5 liter. Kemudian waktunya boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir menjelang sholat Idul Fitri. Dan syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya ada 3: beragama Islam, penghasilan yang cukup, masih hidup sampai akhir Ramadan. Itu zakat fitrah ya. Ada juga yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat harta. Mal itu harta ya. Artinya membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerima apabila sudah mencapai nisab. Di sini ada nisab, ketentuan atau syarat, jadi tidak sembarangan ya. Nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ketentuan jumlah, ketentuan waktu. Nah, syarat wajib zakat mal itu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau berakal sehat, ya dalam arti tidak gila. Yang ketiga milik yang sempurna. Jadi barang yang dizakati itu adalah barang sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian yang keempat mencapai nisab, dalam arti barang yang dimiliki cukup setahun dan termasuk barang yang wajib dizakati. Ya, contohnya zakat mal itu barang yang wajib dizakati adalah emas atau perak. Ya, itu contoh dari barang yang wajib dizakati dalam zakat mal. Sekali lagi, artinya tadi membersihkan atau mengeluarkan sebagian harta, tidak semuanya, sebagian harta ya. Sebagian harta tertentu tadi. Apabila sudah mencapai nisab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Syarat wajib zakat malnya ada 5. Yang pertama beragama Islam, kedua baligh atau berakal sehat, milik yang sempurna, mencapai nisab dan termasuk barang yang wajib dizakati. Nah, pada ambil contoh ini biasanya sering keluar apabila ada soal-soal dari dinas ya. Soal PI dari dinas biasanya muncul cara menghitung zakat mal. Pada ambil contoh, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas, berarti ini zakat emas ya. Selama 1 tahun sudah mencapai nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi 2,5% dari jumlah emas yang kita miliki. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000 ya, jadi harga per emasnya kita hitung dulu, contohnya 400.000, maka nilainya adalah tadi jumlah emas yang kita miliki 85 gram dikali 400.000. Jumlahnya adalah 34 juta. Apakah ini yang harus dikeluarkan? Bukan. 34 juta itu adalah tadi harga total semua emas yang dimiliki tadi. 85 gram emas itu sama dengan kalau diuangkan adalah 34 juta. Nah, dikeluarkanlah 2,5% dari 34 juta tersebut. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan cara penghitungannya adalah 2,5%, dalam arti 2,5/100 ya. Dari 34 juta. 2,5% dikali 34 juta menghasilkan Rp850.000. Jadi dari harga atau dari total 85 gram emas yang dimiliki, ternyata zakat yang harus dikeluarkan hanya sebesar Rp850.000 ya. Jadi sekali lagi caranya tadi jumlah emas yang kita milikinya dikali dulu harga emas per gramnya. Kalau sudah memiliki hasilnya, sudah diperoleh hasilnya, baru dikalikan 2,5%. Ya, itu cara menghitung zakat mal berupa emas. Selanjutnya yang terakhir, hikmah berzakat. Dengan kita berzakat, yang pertama membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir, tamak dan rakus. Yang kedua membantu orang yang kesusahan, kesulitan ya, dalam arti ini dari segi ekonomi. Yang ketiga mendorong manusia untuk peduli kepada sesama ya. Kita harus peduli kepada lingkungan sekitar kita. Yang keempat mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dan yang terakhir mengingatkan manusia bahwa harta hanya titipan Allah ya. Kita hanya diberikan amanah oleh Allah ya. Semuanya titipan Allah. Itu hikmah berzakat. Nah, sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu. Ini ada 5 soal yang harus kalian jawab dan kalian cukup tulis jawabannya di buku catatan PAI kalian ya. Tidak usah ditulis ulang soalnya ya.
Jadi boleh lihat soalnya ke sini dan materinya, boleh lihat ke video ini, kemudian tulis jawabannya di buku catatan dan nanti hasilnya difotokan dan dikirim ke Pak Rijal ya. Dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.